Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melanjutkan mata kuliah pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini, atau bisa dikatakan minaz zulumati ilan nur atau ila suratim mustaqim. Baiklah, kami kelompok 11 akan memaparkan materi makalah kami, yaitu tentang syirkah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya sendiri Rizky Sekar Arum. Yang kedua adalah Maulana Musarraf. Yang pertama, pengertian syirkah. Syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah, pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara terminologi, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kedua adalah hukum syirkah. Kemitraan usaha telah dipraktekkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat telah terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang, bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Nussisi, Haddatsana Muhammad bin Az-Zibriqan, an Abi Hayyan at-Taimi, an Abi Hurairah rafa'ahu qala, Inna Allah yaqul, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Missisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan dari Abu Hayyan at-Taimi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dan ia merafa'kannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Selanjutnya adalah macam-macam syirkah. Secara garis besar, Zuhaili menyatakan syirkah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syirkah kepemilikan atau bisa dikatakan syirkah amlak, dan yang kedua adalah syirkah al-aqd. Syirkah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu aset atau dua orang lebih. Dalam syirkah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Syirkah akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal syirkah. Mereka pun sepakat
berbagi keuntungan dan kerugian. Syirka akad terbagi menjadi syirka al-inan, al-muwafadah, al-amal, syirka wujuh, dan syirka mudharabah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Maulana Musarraf. Rukun dan syarat syirkah. A. Sigot. 1. Syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. 2. Dua orang atau lebih berserikat, menyertakan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. 3. Dua orang atau lebih mencampurkan harta benda sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dari yang lainnya. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dapat diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. B. Orang atau pihak-pihak orang yang berserikat. 1. Balik. 2. Berakal. 3. Tanpa ada unsur paksaan. Yang C. Pokok pekerjaan. 1. Barang modal yang dapat dihargai. Yang kedua, modal disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan tanpa dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal itu. Hadis tentang syirka. Yadullahi ala syarikaini ma lam yatakhawana. Yang artinya, kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. Yang kedua, an Ibrahim bin Muhajir an Mujahid an Qaidis Sa'ib an Sa'ib qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunta syariki fi jahiliyati fakunta khairi syarik la tudamiri wa la tudarini wa la tumarini. Yang artinya, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Qanid As-Sa'ib, dari Sa'ib, ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah, dan ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihiku dan tidak berbantah-bantahan denganku. Tujuan dan manfaat syirkah. Yang pertama, memberikan keuntungan kepada para pemilik modal. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawan. Yang ketiga, memberikan bantuan keuangan dari hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan lainnya. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, syirkah merupakan persekutuan yang melibatkan dua atau lebih pihak untuk menghasilkan keuntungan. Menurut fikih Islam, hukum asal syirkah adalah boleh. Landasan syariat kebolehan syirkah terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami tadi. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.